Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pegunungan Warcraft yang awalnya damai di luar Qingcheng langsung menjadi semarak. Karena semua orang tahu bahwa gua reruntuhan yang tersembunyi di pegunungan Warcraft akan segera dibuka. Mari kita berhenti di sini sebentar dan membeli jatah untuk Xiao Yi, kata seorang pria dengan penggaris gelap dan berat di punggungnya. Setelah terburu-buru seharian, Xiao Yan dan Yueru juga datang ke titik pasokan di pinggiran pegunungan binatang iblis, menunggu reruntuhan dibuka. Karena Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yi adalah peri api, untuk mencegah orang lain mengetahuinya, dia juga secara khusus menyempurnakan pil transformasi tingkat 6 untuk Xiao Yi, sehingga dia bisa mengubah bentuknya, dan sekarang dia benar-benar menampilkan Xiao Yi sebagai binatang kecil. Juga sangat lucu dan kejam. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa Xiao Yi tidak menolak ramuan obat atau bahan obat jenis api, dan nafsu makannya sangat meningkat, itulah sebabnya Xiao Yan pindah. Xiao Yan menangkap Xiao Yi dari bahu. Satu orang dan satu binatang menatap dengan mata besar, dan akhirnya Xiao Yan mengangguk tak berdaya, dan setelah menginstruksikan Yueru, dia berbalik dan pergi ke daerah lain untuk membeli persediaan. Ini adalah titik persediaan di luar pegunungan binatang iblis. Banyak obat-obatan penyembuhan dan hal-hal yang diperlukan dapat dibeli. Di area persediaan, Xiao Yan menemukan seorang pelayan, dan setelah menjelaskan semua yang dia butuhkan, yang terakhir memintanya untuk duduk sebentar dan pergi untuk bersiap. Jadi, Xiao Yan duduk di sini dengan bosan dan menunggu sambil memegang Xiao Yi, yang sangat muak dengan tampilan Phantom Beast ini. Namun, sambil menunggu, Xiao Yan tiba-tiba melihat tatapan aneh, dan segera berbalik dengan alisnya sedikit berkerut, dan kemudian tertegun sejenak. Karena dia melihat, tidak jauh di belakangnya, seorang gadis cantik dengan rambut hijau panjang, menatapnya dengan mata besar, dan bahkan setetes air liur jatuh dari mulut kecilnya. Xiao Yan entah kenapa terlihat oleh gadis berambut hijau, dan hanya ingin bangun. Pada saat ini, gadis berambut hijau itu juga berjalan dengan cepat, sehingga Xiao Yan menyadari bahwa matanya tidak melihat ke arahnya, tetapi pada Xiao Yi dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan menatap gadis berambut hijau itu dengan waspada. Gadis berambut hijau menyeka air liur kristal dari sudut mulutnya, mata hitam dan putihnya yang besar meledak dengan emosi yang sangat panas. Dia menatap Xiao Yi, dan suaranya yang lembut membuat orang menggigil. Adik laki-laki, jual binatang kecil ini kepadaku. Berapapun uangnya, berapapun harganya, aku rela. Beli Xiao Yi? Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tegas. Jangan menjualnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak dengan rapi. Dia tahu betapa kejamnya makhluk kecil ini di tangannya, jadi dia yakin bahwa selama dia berani mengangguk, binatang kecil ini akan menamparnya langsung dengan satu kaki dan menamparnya hidup-hidup. Ketika gadis berambut hijau melihat penolakan Xiao Yan, dia sedikit cemas dan buru-buru berkata, adik laki-laki, jual padaku. Aku akan memberimu 5 juta koin emas. Bahkan jika itu adalah keterampilan bertarung peringkat abadi. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat Xiao Yi dalam pelukan Xiao Yan. Dia menatap tajam ke mata Xiao Yi, seolah-olah dia melihat melalui bentuk hantu secara sekilas, penuh dengan antusiasme yang tak tertandingi, karena orang lain tidak dapat merasakan kekuatan Xiao Yi, tetapi dia memiliki cara unik untuk mengenal Xiao Yi di depannya. Apa binatang kecil yang menakjubkan? 5 juta koin emas? Keterampilan bertarung peringkat abadi? Xiao Yan jelas juga terkejut dengan kemurahan hati gadis di depannya. Anda harus tahu bahwa 5 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil,
dan keterampilan bertarung tingkat abadi itu bahkan lebih tak ternilai harganya. Xiao Yan dengan hati-hati melihat gadis di depannya. Dari mata panik gadis berambut hijau itu, jelas bahwa dia tidak berbicara besar, tetapi dia benar-benar dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar ini. Tapi Xiao Yan masih menolak. Jangan lapar, hanya karena Xiao Yi telah bersamanya begitu lama. Itu sudah menjadi persaudaraan, dan selain itu, Xiao Yi masih memiliki identitas pri api, atau mundur selangkah. Dan katakan, Xiao Yi namun, mereka yang memiliki potensi tak terbatas sekarang dapat menyaingi pembangkit tenaga listrik dari 3 bintang Dou di dalam masa pertumbuhan mereka. Setelah itu bagus. Dia berulang kali ditolak, dan gadis berambut hijau itu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Dahinya yang putih berkeringat dengan tergesa-gesa. Dia melihat ke bawah ke tangan kecilnya yang sebersih batu giok. Ada pola ringan di bagian belakang tangannya. Sekarang pola cahaya ini memancar. Sensasi terbakar yang sangat intens. Pola cahaya ini dapat merasakan garis keturunan dari binatang sumber. Semakin kuat garis keturunannya, semakin terik pola cahayanya. Dan sensasi terbakar sekarang, bahkan ketika dia mendapatkan Xiao Han, tidak pernah muncul. Dengan kata lain, binatang kecil di depannya, dalam hal garis keturunan, bahkan lebih kuat dari Xiao Han-nya yang memiliki garis keturunan Bing Feng. Baginya, ini hanyalah daya tarik yang tak tertandingi. Xiao Yan melihat pola ini dan tiba-tiba teringat. Teknik transplantasi keluarga Mo di benua Doki adalah mentransfer beberapa benda aneh orang Qi ke dirinya sendiri, seperti mata dan lengan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih waspada terhadap wanita di depannya. Dan sepertinya mengerti maksud gadis berambut hijau itu, membaca www. Kanshu.com pakaian di lengannya bergerak, dan kemudian seekor burung biru es muncul dari lehernya dengan kepala burung, dan mata burung itu menatap Yo Yuan dengan udara yang sangat dingin. Udara di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda beku. Dan ketika burung biru es muncul, mata Xiao Yan tiba-tiba membeku, alisnya bergetar, jelas menyadari ancaman yang sangat kuat. Dia segera menatap burung biru es dengan ekspresi serius, dan kemudian jelas, itu tidak sederhana. Gadis ini bahkan lebih sulit. Mata Xiao Yan waspada. Dia mampu membawa binatang kecil yang begitu kuat bersamanya. Tampaknya pihak lain bukan orang biasa. Di lengan Xiao Yan, pupil mata hewan Xiao Yi yang menyipit juga terbuka sedikit, menyapu burung biru yang dingin. Mulut binatang itu terbuka sedikit, ada lompatan cahaya hitam yang samar, dan raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Jelas, itu merasakan permusuhan yang ditunjukkan oleh burung biru es terhadap Xiao Yan. Menghadapi raungan peringatan Xiao Yi, burung biru es itu juga gemetar, ragu-ragu untuk beberapa napas, dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali kepalanya. Gadis berambut hijau menatap Xiao Han, terkuat, dia terkejut, wajahnya jatuh, sepertinya itu tidak akan berhasil, jadi dia menatap Xiao Yan dengan menyedihkan. Xiao Yan melontarkan pikiran di dalam hatinya, membelai Xiao Yi di lengannya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu bisa melihat betapa luar biasanya itu, kamu juga harus tahu bahwa itu tak ternilai harganya. Aku tidak akan menjualnya, jadi jangan pikirkan itu lagi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga seorang pelayan yang telah menyiapkan semua barang yang telah dia beli sebelumnya. Jika kamu tidak menjualku, aku akan mengikutimu. Gadis di depannya dengan keras kepala berkata kepada Xiao Yan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.